Shalom Bapak Ibu. Kesempatan kali ini saya akan sharing tentang firman Tuhan. Ya, kita tahu bahwa kondisi saat ini pemerintah tidak memungkinkan untuk mengizinkan kita untuk berbakti di dalam satu gereja seperti biasa, melainkan kita berbakti di dalam secara online gitu ya. Saya berharap kondisi Bapak Ibu kita semua sehat-sehat semua, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua ada dalam pimpinan dan pemeliharaannya. Malam hari ini saya ingin sharingkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 119 ayat yang ke 103 gitu ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Bicara apa yang ditulis oleh Raja Daud di dalam kitab Mazmur, secara khusus 119, pasal 119 ini bicara tentang bagaimana Daud sangat mencintai, bagaimana Daud sangat menyukai firman Tuhan. Nah, kembali kita diingatkan bahwa sebetulnya kekristenan bukan tentang sebuah tekad yang kuat gitu ya. Kekristenan bukan sebuah keinginan yang kuat untuk aku mau taat, atau aku mau ikut Tuhan, tetapi lebih kepada apa sih yang kita sukai dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau saya boleh pakai bahasa yang akhir-akhir ini sering saya katakan, bagaimana kecenderungan kita akan hidup ini gitu. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan lebih cenderung akan sesuatu yang mungkin bukan rohani, atau bahkan sebaliknya begitu. Nah, Daud mengajarkan kita bahwa kekristenan bicara tentang like and dislike sebenarnya. Bicara tentang apa yang kita sukai dan apa yang tidak kita sukai. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-103 tadi mengatakan, betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku. Daud tahu persis gitu ya, bahwa firman Tuhan ini bagi Daud seperti madu begitu ya. Jadi itu seolah-olah Daud membawa kita kepada satu gambaran bagaimana firman Tuhan itu bisa dirasakan, bagaimana firman Tuhan bisa dikecap gitu ya, sehingga Daud mengatakan itu manis bagi langit-langitku. Nah, ini menarik Bapak Ibu sidang jemaat yang keras. Kalau kita melihat lagi di dalam Mazmur yang pertama, kita akan buka Mazmur 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, perhatikan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sekali lagi Daud menggarisbawahi kata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, ini hal yang luar biasa. Timbul satu pertanyaan begitu ya. Bagaimana cara kita bisa menyukai firman Tuhan? Kata di dalam ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Saya terpikir Bapak Ibu sidang jemaat bahwa kata kesukaannya ini, kalau mungkin saya boleh ganti dengan satu kata, hobi begitu ya. Kalau ayat 2 mungkin saya bisa terjemahkan, tetapi yang hobinya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, pertanyaannya, apa hobi kita gitu ya? Daud jelas mengatakan bahwa dia punya hobi, dia punya kesukaan, yaitu Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa saya
tertarik dengan apa yang dituliskan oleh Raja Daud. Ternyata memang benar Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, mari kita baca sejenak. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Perhatikan kata ini, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Nah, itu tadi saya katakan bahwa kekristenan ini bukan sebuah tekad yang kuat sebenarnya, bukan semata-mata tentang resolusi gitu ya. Saya pengen buat ini Tuhan, buat A, buat ABC, buat B, buat C gitu ya. Tetapi secara sederhana Daud mengatakan dan Yohanes juga menulis bahwa ternyata manusia lebih menyukai gitu ya, kegelapan daripada terang. Nah, ini sebuah gambaran bahwa ikut Tuhan itu bicara tentang apa yang menjadi kesukaan kita gitu ya. Ataukah kita nggak terlalu tertarik dengan hal-hal yang bersifat rohani begitu? Ataukah mungkin kita lebih tertarik dengan hal-hal yang bersifat jasmani mungkin gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada kesempatan kali ini bahwa ikut Tuhan itu bicara tentang kesukaan, bicara tentang hobi. Apa hobi kita gitu ya? Apakah kita hobinya merenungkan firman Tuhan seperti yang Daud ajarkan? Terlebih Bapak Ibu, bahwa hari-hari ini kondisi juga sudah membatasi kita supaya kita tetap tinggal di rumah. Kadang-kadang bosan ya di rumah, ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, cuman ada di rumah saja. Tetapi sisi baiknya kita bisa melihat bahwa ternyata dalam kondisi inilah kita kembali merenungkan gitu. Sebetulnya apa sih esensi yang paling penting dalam hidup ini? Daud mengajarkan kepada kita bahwa ia suka terhadap firman Tuhan. Inilah saat-saat yang tepat menurut saya untuk kita boleh mencari Tuhan lebih lagi, untuk kita boleh belajar firman Tuhan lebih lagi, karena kita punya banyak waktu gitu ya. Kita mungkin sudah tidak lagi bekerja pergi ke kantor, kita mungkin bekerja dari rumah. Saya pikir ini jadi kesempatan buat kita untuk kita boleh kembali mengatur prioritas hidup kita gitu ya, untuk kembali kita menyukai firman Tuhan, kembali kita jatuh cinta lagi kepada firman Tuhan. Saya percaya apa yang diajarkan Daud mengenai bagaimana kita menyukai firman Tuhan itu akan menjadi pegangan buat kita untuk melalui hari-hari ini. Kita nggak tahu himbauan ini sampai kapan ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang bilang 5 April, 6 April sudah boleh. Ya, kita nggak tahu. Ada yang bilang bahkan mungkin sampai Juni ini akan berlalu. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas saya percaya begini. Waktu kita punya kesukaan yaitu merenungkan firman Tuhan, saya percaya apa yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini dalam kondisi seperti ini Tuhan pasti akan cukupkan. Dia bergaul erat dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebagai penutup saya akan buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18. Biarlah ini menjadi doa kita bersama-sama. Firman Tuhan bilang, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban Taurat-Mu. Biarlah ini terus menjadi doa kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
untuk Tuhan singkapkan mata kita supaya kita boleh melihat keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.